Hai, kembali lagi yang pastinya di satu meja. Dan di satu meja hari ini cukup berbeda karena hari ini spesial. Setnya juga berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya satu meja door to door. Jadi kita dari pintu ke pintu untuk mendatangi orang-orang. Dan yang pastinya sebagian besar udah tahu ini kalau ini settingannya di mana tempatnya. Dan hari ini satu meja mengundang satu sahabat saya yang sedang dimabuk asmara. Ini mau cerita dikit nih. Jadi biasanya tuh sahabat saya ini tuh bercerita akan pasangannya yang sedang didekati, tapi akhir-akhir ini sedikit mengejutkan. Bahkan bukan mengejutkan untuk saya saja, melainkan satu dunia ini terkejut akan beritanya ini. Kalau gitu kita akan panggil sahabat saya yang sudah lama, dan hari ini kita akan bertemu. Ini dia Ridwan Fadilah. Jadi halo, saya Ridwan. hari ini aku senang banget karena bisa konten bareng sama Ayah. Ya, susah banget konten kita ya. Ini pertama kali untuk Iki akan konten serius berdua sama Ayah. Nggak tahu kalau Ayah bisa serius nggak ya? Bisa. Nah, jadi hari ini Iki bakal serius banget ngobrol secara intim lagi sama Ayah. Karena aku kan dilahirkan sama orang tua cukup serius pada waktu itu. Oh iya, memang kalau itu. Iya. Tapi Ayah kan sibuk, jadi nggak apa-apa nih ada waktu buat ngobrol sama Iki ya. Nggak apa-apa, sekarang kan nggak terlalu sibuk juga. Heeh. Kerja seminggu cuma 4 kali. Ya. Ya mungkin kalau ada program baru lagi ya sibuk lagi. Dan ini juga ya sebenarnya di komen-komen komentar kan banyak banget yang pengen katanya Iki konten sama Ayah, Iki mereka pengen lihat sisi lain kedekatan Iki sama Ayah. Nah, jadi hari ini terjawabkan sudah semuanya. Kalau hari ini Iki bakal ngobrol-ngobrol sama Ayah ya. Saya harus berwibawa Iya, sebagai betul. orang tua. Iya. Ya. Iya. Jadi gitu bangga banget lah. Iki selalu bilang di luar sana kalau Iki tuh bangga banget karena terlahir dari ayah dan juga almarhumah mama yang memang keduanya itu darah seninya kental sekali sampai akhirnya yang bisa membawa Iki ada di titik ini. Dan Iki tuh mau nanya ke ayah bagaimana cara mendidik anak-anaknya sampai akhirnya Putri pun sekarang bisa jalan sendiri, begitupun Iki sekarang bisa ada di titik ini, dan semoga pun next Ridwan Ferdi bisa mengikuti jejak ayah. Jadi bagaimana sih ya maksudnya? Sebetulnya nggak bisa orang tua tuh mendidik ya, karena lebih tepatnya ya mungkin memperlihatkan sesuatu hal yang baik. Kalau mendidik itu kan mendikte, artinya Iki harus gini, Iki harus gini, Iki harus gini, kan gitu. Kan nggak merasa terlalu mendidik anak yang ayah ini merasa menjadi orang tua lah gitu. Jadi kita sama, artinya kalau ayah ini kan menganggap anak-anak kan sebagai bro lah, sebagai sahabat. Jadi biar tidak ada spasi lah dalam sehari-hari ataupun gimana lah itu ya, seneng aja. Cuman kalau misalkan orang-orang menanyakan gimana cara mendidik anak, ya kita lebih ke merasakan apa yang dilakukan oleh anak gitu. Iya, tapi benar sih Iki ngerasa banget gitu kalau ayah tuh memang tidak memposisikan bahwa ayah itu menjadi benar-benar ayah tuh ya udah ayah, tapi memang bisa memposisikan di saat memang Iki inginnya seperti apa, dengan contoh halnya kayak ingin Iki berekspresi atau berkreasi di bidang musik, ayah membebaskan. Jadi menurut Iki itu mungkin ya salah satu akhirnya anak-anak ayah pun semuanya akhirnya bisa menentukan gitu loh jalan ke depannya Iya, gitu. saya kan masih anak-anak itu kan pasti mempunyai rambu-rambu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Yang terpenting belajar kayak tidak berbohong sama orang tua. Terus kalau misalkan ada kedekatan kan pasti sesuatu hal itu akan terbuka. Gitu, mau inilah mau itulah, termasuk Putri, termasuk dan yang lain-lainnya. Jadi nggak ada jarak. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara mendidik, ya udah ayah konsen dalam pekerjaan ayah, memperlihatkan kepada anak-anak nih pekerjaan ayah seperti ini, posisi ayah seperti ini. Jangan terlalu mendewakan ayah sebagai orang tua yang harus patut dihormat. Jadi dibawa santai aja. Dan itu jadi yang membuat Iki juga sampai sekarang tuh merasa bebas ya, walaupun sebenarnya kayak sekarang kan mungkin orang-orang di luar sana banyak yang nggak tahu kayak Iki pindah rumah, pisah sama ayah, dan memang terlepas dari itu semua ya ternyata memang dengan cara ayah mendidik anaknya itu ya masih bisa dibilang
masuk walaupun Iki pindah rumah berjauhan, tapi ya memang maksudnya omongan-omongan ayah, amanah-amanah ayah ketika Iki masuk ke dunia entertain pun yang masih terpakai semuanya dan bahkan masih tertanam gitu dalam diri Iki. Dan terus gini ya, kan selama ini tuh kalau misalkan Iki nih ditanya sama wawancara sama ditanya wawancara sama tanya. diwawancara sama wartawan, Iki tuh selalu menceritakan kan kehidupan Iki sebelum Iki ada di titik ini dan sampai ada di titik sekarang. Nah, Iki mau nanya dari sisi ayah paling jujur, bagaimana ayah melihat perkembangan Iki dari Iki yang dulu ayah pasti tahu banget yang Iki nggak bisa apa-apa, disuruh nyanyi malu. Melihat perkembangan Iki kayak gimana ya? Wah, perkembangan Iki sangat pesat dan jujur ayah bangga lah. Artinya tanpa bimbingan lah, terutama di dunia musik, karena mungkin ayah nggak terlalu fokus ya kalau dunia musik. Ayah fokusnya di dunia goib. Komedi, ayah komedi. Komedi itu kan gaib. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang enggak. Gitu. Jadi pesat lah, bangga lah. Artinya Iki bisa meng-create teman-teman, Iki bisa membuat sebuah album sendiri, Iki bisa beli kamera 3 bagus-bagus. Terus ya pesat, kalau menurut saya pesat, jago dalam hal marketingnya juga Iki jago, terus nge-bridgingnya juga jago, terutama dalam hal musik lah gitu. Nah berarti apa yang benar-benar membedakan perubahan Iki yang benar-benar beda gitu dari Iki yang dulu sama yang sekarang? Ya bedanya sekarang lebih berani. Iki lebih berani dalam hal mempunyai sebuah karya tanpa, kalau dulu kan ya Iki punya ini nih gimana ya, kalau sekarang kan udah cuek aja, udah sendiri gitu, udah yakin itu, artinya udah yakin. Cuma dengan tim Iki sudah membuktikan bisa, dan itu luar biasa. Cuek ini aja kan luar biasa kalau menurut saya gitu. Kalau soal Iki jarang pulang gimana? Ya nggak masalah Ki, nggak masalah. Ayah tuh kadang-kadang begini, yang terpenting gini aja Ki, nanti Iki akan merasakan ketika Iki sudah berumah tangga dan mempunyai anak, bagaimana rasanya. Karena ayah juga dulu seperti itu, jarang pulang, jarang ketemu sama emak, sama abah. Mungkin beda perjalanannya. Kalau ayah jarang pulang karena ayah di jalan mencari sesuap nasi dan yang lain-lain. Mungkin sama halnya juga Iki seperti itu. Kalau dibilang sedih ya sedih, kalau dibilang marah ya marah, tapi ya mau gimana? Iya betul. Ya mau gimana? Orang ya artinya ayah juga ngerasain, oh berarti yang dirasain sama siapa, sama si emak ini gitu. Cuman buat apa kesedihan, tapi selama ini kan Iki masih oke lah. Kalau ada waktu Iki masih kesini, enggak plong. Kalau ayah kan dulu sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, berarti Tuhan masih sayang sama ayah. Iki masih bisa nengok teman-temannya, kita setiap saat masih komunikasi di grup walaupun telat jawab. Tapi terlepas dari itu memang benar apa kata ayah, jadi dulu tuh kayak bukan dulu lah, beberapa bulan kemarin kayak Ridwan ataupun Ferdi menanyakan hal yang sama ketika kalau misalkan Iki jarang ke rumah, kenapa jarang pulang, gini-gini, dan memang benar apa yang ayah rasain juga Iki nggak bisa menjawab. Tapi gini Iki harus bisa coba pikirkan sama Iki sendiri, seandainya Iki menjadi seorang bapak, iya benar, jauh dari anaknya kayak gimana gitu. Kekhawatiran pasti ada. Pasti. Gak mungkin juga Ki, misalkan ayah bilang sama temen-temen, aku khawatir nih Iki gimana, enggak cuek betul aja gitu loh. Betul. Cuman ya kalau Iki mau nanti anak Iki nggak terlalu cuek gitu, jadi cocok dengan lagunya. Mana aku cuek? Ya harus mulai dari sekarang. Artinya Hanok Smart LED Futura menyala otomatis ketika berada dalam radius 100 meter dari rumah. Ya, time is money, family. Time is family. Waktu untuk keluarga itu penting. Ya betul. Gitu. Terus apa yang dirindukan dari ayah dari sosok Iki? Yang dirindukan dari sosok Iki itu ya itu ngobrol gitu Ki, bareng ya kayak seperti inilah. Kalau di rumah itu kan kadang-kadang rumah udah Iki juga udah punya dunia sendiri, gitu kan udah nggak bisa ngobrol untuk me time berdua. Ya itu aja yang dirindukan mah, yang kayak dulu kita surat-suratan, sekarang cuma bisa ditelepon. Kan beda lah kalau itu eye contact tuh beda gitu. Itu aja yang dirindukan. Terus ya rindu sama main-main sama anak-anak. Saya suka sedih dan terharunya melihat anak-anak main bareng, kumpul-kumpul sama anak-anak, bercanda. Itu yang dirindukan dari Iki. Ya, amin. Ya, semoga, dari ayah. Ya. Pastinya semoga kedepannya aku juga lebih bisa mementingkan keluarga, amin. Dan juga
intinya aku jadi tahu sudut pandang dari ayah seperti apa. Nah, terlepas dari